Ibu dan anak perempuan mengalami kecelakaan mobil. Secara tak terduga mereka mengalami gangguan ingatan. Saat sang ibu sadar kembali, dia menemukan wajahnya tidak lagi berkeriput. Bahkan kulitnya halus seperti baru. Baru setelah melihat dirinya di cermin, dia sadar bahwa dirinya telah bertukar tubuh dengan sang anak. Pada saat itu anak angkat mereka masuk dengan angkuh. Tanpa bicara langsung menamparnya. Lalu memarahi dia dengan kasar. Melihat itu sang ibu sangat terkejut. Melihat anak angkat yang selama ini terlihat manis dan penurut. Ternyata berhati jahat. Saat itu dia baru menyadari. Ternyata selama ini dia telah salah paham pada anak kandungnya. Setelah mengancam ibu itu anak angkat pun pergi. Ketika sang ibu ingin mengejar dan bertanya, si pembantu malah melempar ember dan kain pel ke tubuhnya. Kemudian menyuruhnya berlutut dan mengepel lantai sampai bersih. Kalau tidak maka jangan harap bisa makan malam. Melihat anak angkat dan pembantu memperlakukan anak kandung seperti itu, ibu langsung sadar anaknya telah mengalami banyak penderitaan. Ibu segera pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu kebenaran. Tapi saat dia meminta sopir mengantar ke rumah sakit, sopir menolak dengan alasan mobil hanya untuk anak angkat. Tak lama kemudian anak angkat muncul dan memperingatkannya untuk tidak membuat masalah. Melihat mobil pergi, ibu itu pun terpaksa jalan kaki ke rumah sakit. Begitu sampai, dia melihat anak angkatnya bersikap manis di depan suaminya. Berkat hasutan anak angkat, suaminya malah menyalahkan semua kesalahan pada anak kandung, lalu tanpa ragu menamparnya dan mengusirnya pergi. Setelah pulang ke rumah ibu itu mempelajari banyak informasi. Akhirnya dia menemukan bahwa pertukaran ingatan ini terjadi karena emosi yang kuat. Selama situasi saat itu bisa diciptakan kembali, maka ingatan mereka akan kembali normal. Keesokan harinya ibu pergi ke kantor. Di sana dia bertemu anak angkat dan para pengikutnya. Dia mencoba pura-pura tidak melihat mereka dan ingin lewat. Namun mereka menghentikannya, menuduh dia telah merusak rencana proyek milik anak angkat. Ibu itu tak ingin memperpanjang masalah. Tak disangka anak angkat marah karena diabaikan dan langsung ingin menghukum anak kandung. Tapi ibu itu segera menangkap tangan anak angkat. Meski begitu mereka tidak berhenti. Bahkan semakin keterlaluan dan memaksa gadis itu berlutut dan sujud. Melihat gadis itu tidak bereaksi, anak angkat pun mengancam, kalau tidak nurut, setelah ibu kembali normal, dia akan mengadukan semua hal pada ibu. Melihat ini ibu merasa sangat bersalah. Melihat dirinya terus dibohongi oleh anak angkat. Dia bersumpah setelah semuanya kembali normal, dia akan membuat anak angkat membayar semua perbuatannya. Lalu dia mendorong mereka dan pergi. Namun anak angkat tidak menyerah. Di perjalanan pulang kerja, mereka menculik gadis itu dan membawanya ke hutan kecil. Di sana anak angkat memukul kepala wanita itu dengan tongkat. Namun pukulan itu justru membuat ingatan mereka langsung kembali. Ibu terbangun dan menemukan dirinya telah kembali ke tubuh asli. Dia segera menyuruh sopir menjemput anak kandungnya. Sementara itu anak angkat merasa puas melihat gadis itu pingsan, karena dia merasa sebentar lagi akan menjadi pewaris keluarga. Tapi gadis itu pun akhirnya sadar, dan langsung menjadi sasaran penghinaan dari semua orang, saat dia hampir diserang. Untung saja ibu datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Meskipun menghadapi tuduhan keji dari anak angkat, gadis itu hanya bisa mengakuinya dengan lemah. Melihat hal itu ibu merasa sangat sedih. Namun kali ini dia tidak akan membiarkan anaknya disakiti lagi. Dia langsung memutuskan hubungan ibu dan anak dengan anak angkat, kemudian berbalik dan pergi. Namun anak angkat tiba-tiba menarik tangannya, dan pada saat itu sebuah liontin giok jatuh ke tanah.